tapi yang intinya adalah pasar bebas tahun 90-an. Pasar bebas. Nomor 2 mengenai privatisasi BUMN. Nomor 3 adanya kesetaraan antara investor asing dan investor lokal di negara domestik masing-masing, di mana untuk menambah foreign direct investment, jadi langsung investasi. Jadi mereka nggak mau ada perbedaan, itu sama. Nah, inilah sebenarnya yang menjadikan kita liberalisasi itu. Oleh karena itu dianggap Indonesia ini ya kan tidak bisa mengikuti pola yang dilakukan dengan pasar bebas, yaitu di ASEAN itu adalah AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, kemudian dilanjut dengan TAFTA tahun 2002, Chinese ASEAN Trade Agreement. Nah, Undang-Undang Dasar 45 dianggap tidak bisa memenuhi liberalisasi tersebut. Nah, liberalisasi tersebut dianggap Undang-Undang 45 asli itu terlalu nasionalistik dan gotong royong. Maka dirubahlah Undang-Undang 2000. Nah, ini kecelakaannya di sini. Menjadi Undang-Undang Dasar itu yang kapitalis menjadi liberalistik, individualistik dan kapitalistik. Ya. Nah, itu yang mengakibat jadi seperti itu Undang-Undang 2002. Nah, itu jadilah pasal bebas. Dan hasilnya adalah sekarang yang kita rasakan. Kalau Undang-Undang 2002 itu berdasarkan kepentingan, ya, Undang-Undang Dasar 45 itu 2002 itu berdasarkan kepentingan rakyat, masyarakat adil makmur, mungkin udah dilupakan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi karena ini gagal total, rontoknya semuanya, menghebatnya kapitalisme oligarki politik maupun ekonomi, maka orang kembali memikirkan adalah Undang-Undang 45 asli adalah alternatif dari pembangunan bangsa ini. Karena ini merupakan undang-undang yang ditetapkan tanggal 12 Agustus hasil daripada kemerdekaan 1785. Nah, gini Bang, ini kan kedaulatan rakyat ini saat ini sudah tidak ada nih. Ya, nah, itu keinginan rakyat adanya dekret presiden. Apakah... Ya, makanya harus kembali itu kena rentetan ini kena liberalisasi, mereka mau dekret kembali ke Undang-Undang 45. Yang kedaulatan rakyat itu diperwujudkan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi dan menetapkan GBHN aspirasi. Kalau sekarang kan berdasarkan janji presiden doang. Misalnya presiden kita Jokowi tidak mau melakukan dekret presiden. Itu urusan lain. Karena dia memang itu urusan lain. Tapi jadi kita mendengar ada bahasa kita kudeta atau nggak perlu kudeta. Karena memang Undang-Undang 45 itu waktu di amandemen itu cacat hukum. Karena melalui hasil pemilu 99 yang tidak sah. Karena penentuan Undang-Undang Politik Nomor 3 tahun 99 itu sudah disahkan oleh 35 anggota KPU. Ternyata yang tekannya 19. Dan yang menandatangani itu namanya Habibie sebagai presiden. Jadi itu tidak sah menurut Undang-Undang Pemilu. Jadi kira-kira siapa nih menurut Abang nih yang bisa mengajukan atau meminta presiden untuk mengeluarkan? Nggak perlu presiden, kita nggak bicara konteks. Presiden boleh dekret silakan, tapi rakyat juga meminta MPR untuk melakukan amandemen kelima itu kembali ke Undang 45 silakan. Dekret hanya salah berbagai jalan. Dekret presiden hanya salah satu jalan. Intinya itu. Ini aneh juga. Kemarin yang terakhir beliau itu mengatakan bahwa ke depan itu kita bisa rusak berat. Kalau 4 kekuasaan ada di tangan satu tahap, 4 kekuasaan ada di tangan satu tangan. Totalitarianisme rusak. Tapi anehnya kemarin berdampingan dengan Pak Bambang Susatyo ngomongnya masih ingin amandemen kelima. Jangan, mohon maaf. Saya cuma katakan kalau saya Pak, kalau di tentara sama pramuka itu, kalau sudah tahu jalan di hutan itu tersesat, nggak boleh terus masuk jurang Pak. Mesti kalau sudah tahu tersesat, itu harus kembali ke titik awal, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Terus reorientasi, mari kita sempurnakan. Itu Pak. Tapi nggak sempat ngomong karena terus bubaran makan siang. Ada lagi pendapat dari Profesor Maria Berkalian. Ini yang benar-benar telah mengkaji. Guru besar UGM yang telah mengkaji. Ya, saya kira semua sudah membaca. Itu deh. Oh ya.
Nah, ada permintaan, tapi mau saya juga nggak ngajar, udah perso semua. Kan udah tahu. Oke, diingatkan. Bahwa Bu Maria itu mengatakan amandemen dalam partai sesuatu buat posisi baru. Jimmy pun juga ngomong gitu, ya kan? Sudah bertentangan dengan pikiran konservatif. Prof. Kalan ini yang paling serem. Tidak ada kaitannya dengan proklamasi 17 Agustus. Sama dengan pembubaran negara NKRI. Apa nggak serem? Beliau melakukan riset, melakukan kajian. Gitu loh. Masa iya kita nggak pengen menyelamatkan Indonesia? Nah, siang inilah saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian sesuai konsepsi yang ada di dalam buku saya tadi. Baik, ada lagi yang ini. Profesor Cipta Lesmana ini kaitan ekonomi. Selama ayat 4 pasal 33 masih ada, omong kosong Indonesia bisa adil dan makmur. Sedang Pak Laude Ida ini sama dengan yang lainnya bahwa merasa sedih melihat penambangan-penambangan dikerjakan oleh tenaga kerja asing bukan oleh negara. Dan terjadi perpecahan yang masif di masyarakat. Semuanya ini tokoh kan bukan tokoh oposisi saya pikir. Ini saya mengutip tokoh-tokoh yang saat sekarang berada dalam posisi. Jadi saya beranggapan real beliau mengatakan demikian. Gitu. Baik. Alasan ketiga, ya kan, konstitusi hasil amandemen muatan materi pasalnya tidak menggambarkan adanya kedaulatan rakyat, tetapi justru dominan dengan kedaulatan partai politik. Nggak perlu saya jelaskan kan? Nah, bagaimana pasal 2 ayat 1 mengatur DPR banding DPD itu 3:1? Unsur golongan raja-raja yang minta tadi nggak ada, kan nggak adil. Dan berarti kan kuat partai politik. Pasal 6 ayat 2 bahwa capres-cawapres hanya bisa diajukan oleh partai politik. Lah emangnya Indonesia miliknya partai politik semua? Kan enggak. Nah, pasal 7A 7B itu ketika presiden melanggar, yang boleh ngomong melanggar itu cuma DPR. Lah DPD dia dipilih rakyat nggak bisa ngomong, gitu. MPR cuma tempat upacara, ya. DPD tidak dianggap. Setelah ada keputusan MK, jadi kalau DPR lapor ke MK, MK kalau terjadi perselingkuhan juga salah, dia mau nggak salah, bisa saja terjadi kan? Nah, ya udah selesai. Karena DPD tidak diajak bicara, itu pemikiran saya, mohon maaf. Ya. Pasal 13-14, ya. Bagaimana ada campur tangan, ya kan, legislatif terhadap eksekutif dan yudikatif. Ada lagi, ya, beberapa campur tangan, menentukan anggota BPK, hakim agung, hakim konstitusi terintervensi oleh legislatif. Ini hanya saya katakan dominan partai politik konstitusi kita. Kalau saya guyon-guyon, ini kok konstitusi ini milik anggaran dasar partai politik. Kayak guyon aja gitu. Bagaimana Prof. Firman? Boleh saya ngomong gitu? Prof. Firman, Ketua Peradi, Ketua Umum. Ya? Apa isinya partai politik? Gitu. Alasan keempat apa? Alasan keempat adalah banyak pasal-pasal yang tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, coba. Pasal 2 ayat 1 golongan nggak ada, ya kan? Pasal 6 ayat 2 hanya partai politik yang boleh, nggak ada deh, gitu. Pasal 6 ayat 2 aja di lingkungan partai politik. Coba, kalau nggak terpenuhi PT, maka yang kecil pun suruh bebek. Nah, itu kan nggak ada. Gitu. Belum lagi kalau diutak-utik, bagaimana mungkin PT itu kan pakai hitungan Pilpres 5 tahun yang lalu? Ya nggak adil lagi, aja nggak adilnya. Lanjut, cepat. Nah, tugas DPD ya nggak logis lah. Ya memang disebutkan lah para perancang dulu disebut DPD itu soft di kameral. Nggak tahu itu Ibu Kusno. Maaf tadi saya lupa memberikan sapa kepada Profesor Amir Hamzah, Ibu Kusno, Dokter itu.
saling emosinya untuk meneriakkan demokrasi Pancasila itu dan dilupakan. Ya. Nggak logis deh, tidak memenuhi rasa keadilan. Padahal ya, Thomas Aquinas itu mengatakan ya, bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum. Ini filsuf yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Dan John Rawls, filsuf Amerika yang hidup pada abad yang sekarang ini, yang bukunya laris, teori keadilan juga mengatakan, ya kan, hukum dan institusi bagaimana efisien dan rapinya harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Nah, kalau Bapak Ibu sependapat dengan saya, konstitusi saat sekarang penuh ketidakadilan, ya mestinya harus direformasi, harus diadil. Itu pendapat saya. Bapak Ibu sekalian, alasan kelima terjadinya polarisasi adanya pemilihan presiden langsung. Terbelahnya persatuan Indonesia, biaya tinggi melahirkan oligarki yang sikapnya jauh dari nilai Pancasila, biaya tinggi melahirkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, money politik, sehingga tidak menghasilkan realitas apa-apa, menjamurnya ketidakjujuran dan ketidakadilan, dan melahirkan buzzer dan influencer yang brutal yang memecah belah bangsa, dan turunnya kualitas kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum. Inilah polarisasi Pilpres langsung. Pilpres langsung itu anaknya dari Undang-Undang Dasar 2002 atau hasil amandemen. Nah, memperhatikan poin-poin ini tadi, maka saya berpendapat bahwa kerusakan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya dan sistem ketatanegaraan inilah kegentingan dan kedaruratan negara. Ini saya anggap gitu. Mungkin Bapak Ibu menganggap biasa. Ya sebagaimana persoalan ekonomi. Ekonom satu, biasa-biasa. Tapi kalau tanya Profesor Antoni mana? Antoni, utang kita 7.000 triliun yang mencuat di media. Tapi utang BUMN berapa, Prof? 7.000 lah, hampir. Terus gimana nyawa? Tiap tahun dan seterusnya. Jadi ada yang gelisah, ada yang baik-baik saja. Nah, saya melihat polarisasi Pilpres, terutama yang paling atas terjadinya pembelahan bangsa atau perpecahan, saya katakan itulah kedaruratan atau kegentingan negara ya, yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup bernegara, sehingga harus menjadi perhatian bangsa Indonesia, utamanya TNI dan Polri, utamanya, dan Presiden selaku kepala negara. Inilah yang mendasari saya punya pemikiran perubahan itu bisa hendaknya dilakukan dengan dekret presiden yang terkoordinasikan. Banyak cara kita untuk kembali itu. Ya. Mau sidang istimewa Jakarta, sidang istimewa MPR, teman-teman aktivisnya kalau di WhatsApp bilang revolusi. Tapi kalau kita teriak di lapangan, ya undang-undang revolusi, satu pun nggak ada mau. Susah. Kudeta. Katanya nggak mungkin. Ada yang bilang karena TNI nggak punya biaya kudeta. Saya punya cerita, kalau di tentara itu TNI itu pantang mundur dalam doktrin pertempuran. Tetapi ada satu yang disebut pemutusan pertempuran. Apa beda nih? Ya beda istilah, kan gitu. Nggak ada daerah TNI, oke. Tapi bagaimana kalau TNI meluruskan jalannya negara? Kan bisa-bisa saja. Nah, gitu maksud saya. Sebab apa? Dalam buku politik, Andrew Haywood mengatakan adanya perbedaan antara negara dan pemerintahan atau pemerintah. Pemerintah ini bisa dikuasai oleh segolongan. Dan TNI dengan tugas pokoknya yang seperti itu, mestinya dia bisa meluruskan kalau itu bengkok. Itu maksud saya.
Jalur hukum yang ditempuh Dr. Jul pesimistis. Sudah ada jelas naik kasasi, tapi dari PT pun belum ada administrasinya ke Mahkamah Agung. Konvensi, musyawarah, dan seterusnya. Coba, 6. Referendum. Saya mengatakan kepada teman-teman di WA yang menyodorkan organisasi, jangan. Kalau referendum itu sama dengan jajak pendapat di Tintin, sama dengan Pilpres. Siapa yang punya duit, dia yang menang. Karena apa? Karena pemilih kita adalah 80% irasional. Gitu. Maka saya mencegah, janganlah referendum untuk saat sekarang ini. Dekret presiden, perlu presiden yang kuat dalam arti segala-galanya, dan perlu dukungan TNI. Ya, nah. Untuk saat sekarang mungkin susah. Tapi kalau yang 8 yang saya tawarkan, dekret presiden yang terkoordinasikan, di sini puncak yang saya ingin menyampaikan, jangan sampai salah terima adalah demikian. Menurut saya ini dekret presiden itu memang inkonstitusional, tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Iya, ya, benar. Tetapi Bapak, Ibu tahu nggak, amandemen 99 sampai 2002 itu juga inkonstitusional. Saya katakan gitu. Saya di WA grup konstitusi sampai taruhan kepada seorang tokoh yang senang amandemen. 1 miliar saya tunjukkan kalau inkonstitusional. Nggak direwes. Sebab apa? Pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 kita itu sesungguhnya ketika pada rapat PPKI terjadi dialog. Ada anggota yang namanya Iwan Kusuma Sumanti ngajukan saran kepada Bung Karno, suatu pimpinan, Pak, Undang-Undang Dasar ini perlu adanya pasal untuk perubahan. Mr. Supomo selaku perancang mengatakan, ya ada. Sudah nggak seperti ini, dan yang seperti itu adalah pasal 37. Ini kita siapkan kalau terjadi perubahan yang sifatnya teknis. Sekali lagi, ada kata-kata itu di dalam sejarah. Sehingga kalau ada mengganti, ya, dari 45 mengganti ke Undang-Undang Dasar 2002, ini namanya mengganti, maka saya akan bilang itu inkonstitusional karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Secara sederhana, kalau saya ngomong, ada seorang arsitek membangun rumah, terus memberikan wejangan fatwa. Silakan kalau mau ngobrak-ngabrik bangunan yang dasar rancang, kan butuh arsitek itu. Nggak mungkin, gitu. Itu. Jadi, sebenarnya saya ingin menjelaskan dekret itu. Dekret presiden yang terkondensasi ini tadi adalah merupakan kombinasi sebenarnya antara referendum maunya rakyat, antara konvensi, musyawarah, dan dekret presiden itu sendiri. Ya. Dan pada hakikatnya adalah untuk mengembalikan kedudukan MPR dulu untuk bekerja. Ceritanya gimana? Ceritanya gini, demikian. Bahwa MPR saat sekarang ini menurut saya, menurut pandangan mata saya adalah tidak bisa melakukan sidang istimewa karena saya katakan tergembok. Ya. Ya. Sidang istimewa MPR tergembok. Karena apa? Emangnya siapa MPR? Mau sidang, mau mengamandemen lagi, mutik-mutik Undang-Undang Dasar. Tahun 99 ya, dia masih lengkap. Dan sekarang dia bukan lembaga negara yang tertinggi lagi. Dia hanya setingkat KY, Komisi Yudisial. Nah, gitu. Terus dari lihat pasal 2 ayat 1 pun juga ada pihak golongan yang ditinggalkan. Tidak adil. Lihat aja perusahaan. Ada 4 pemegang saham. 1 pemegang saham nggak ada, bisa memutuskan? Nggak bisa. Apalagi dia pemegang sahamnya tinggi. Nggak bisa. Ada bab 3, ada bab 16, pasal 3, ada bab 16. Ada, tetapi nggak logis. Ini kan cuma nurun Undang-Undang Dasar yang aslinya. Karena dulu pasal 3 ada menetapkan Undang-Undang Dasar, kutip. Pasal 37, kutip. Tapi dulu itu nyusunnya, founding fathers itu memenuhi yang namanya, apa itu? Skriptanya apa? Skripta.
Ya, aduh, gila ini kalau udah usia 70 lebih ini. Ya. Artinya gini, Undang-Undang Dasar dulu itu disusun dengan logik, LSM, logik, sistematis, dan metodis. Karena pasal 1 menyebut pemegang kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR, maka dia dikasih anggotanya MPR lengkap penghijauan tanah rakyat Indonesia, diberi tugas di pasal 3, dan diberi tugas juga boleh merubah yang sifatnya teknis. Mantik. Kalau ini sekarang enggak, emangnya siapa MPR? Setingkat komisi yudisial. Itu kalau saya ngomong. Nah, jadi dan seterusnya lah, banyak lah ini ya. Nonton. Ini kalau udah ngomong gini, atau oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan saya beranggapan saat sekarang ada dalam kedaruratan dan kegentingan, maka saya memilih dengan cara dekret presiden yang terkoordinasikan. Ada yang was-was. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret, wah enak. Kalau gitu presiden pengen 3 kali, bisa 3 kali, gitu. Enggak. Dekret presiden nanti dari rakyat kita ini rame-rame kalau sudah setuju, ya kan, ngomong kepada Panglima TNI, Panglima TNI, ini rakyat ngomong gini, Bapak pengen speech jenderal langsung kan enggak, ngadep presiden, kita genting, kita dekret. Isi dekretnya gini Pak. Jadi isi dekretnya pun kita dikte, bukan semaunya presiden. Bukan maunya presiden. Yang saya tawarkan, jadi jangan ragu-ragu dengan ajaan dekret presiden yang terkoordinasikan itu. Mana keputusan presiden yang dekret? Pertama, adanya pernyataan dekret itu untuk mengatasi terjadinya disintegrasi bangsa. Ini penting. Dan juga untuk menunjukkan cita-cita bangsa. Kedua, Konstitusi Indonesia ada Undang-Undang 45 terdiri dari itu tadi, pembukaan, batang tubuh, penjelasan, dan adendum. Jadi jangan sampai ini diingkari. Jadi ini seperti Amerika, saya tulis di buku saya itu. Amerika itu 1787 punya konstitusi, sampai sekarang itu kalau pengen nambahin juga nggak adendum. Amerika dulu itu nggak punya presiden dua periode, nggak punya awalnya itu. 1787 itu masih ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Baru tahun 1951 dia di adendum nomor 22 ngatur 2 periode. Begitu caranya. Dasar negara kita Pancasila yang sesuai di pembukaan dan tidak boleh diperas-peras. Nah, itu juga dicantumkan itu di dalam dekret, di dalam keputusan presiden. Ya. Dan presiden yang dikhawatirkan untuk tidak kebablasan juga sudah dicantumkan di dalam keputusan presiden. Cuma 2 periode. Dan seterusnya. Nah, tentang hak dan kewajiban warga negara itu adalah bersifat kolektif, yang terdepan yaitu warga negara. Kalau hal-hal yang sifatnya individu di dalam undang-undang. Yang ketujuh ini yang antik. Yang antik ini ada korelasi dengan yang saya katakan MPR tergembok. MPR itu tidak layak mengamandemen lagi menurut saya. Agar layak lagi bekerja gimana? Saya katakan di dalam dekret ini katakan anggota DPD menjadi utusan daerah dan dibentuk utusan golongan pada pembicaraan awal, sidang awal di MPR. Dengan demikian lengkaplah MPR itu. Jadi kalau mau membahas menjadi sah. Jadi dekret presiden yang terkoordinasikan ini pada dasarnya yang terakhir itu untuk mengembalikan fungsi MPR itu dulu, ya, baru bekerja. Demikian kesimpulan saya adalah Undang-Undang Dasar 2002 jauh dari pemikiran yang adil dan rasa keadilan dan hati nurani yang adil. Ini nggak boleh, hukum itu nggak boleh jauh sebelum. Undang-Undang 2002 bertentangan dengan pikiran founding fathers dan bertentangan dengan nilai Pancasila. Udah jelas, banyak yang ngomong para tokoh, sehingga menjauh dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sehingga akhirnya rekomendasi saya adalah demi
pewarisan dan kelestarian nilai-nilai Pancasila dan cita-cita dan tujuan didirikan negara Indonesia merdeka, dan demi terjaga dan kokohnya persatuan Indonesia yang saat sekarang compang-camping itu, seyogyanya bangsa Indonesia segera kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk disempurnakan dengan adendum. Melalui apa? Melalui dekret presiden yang terkoordinasikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas. Jadi sekali lagi mengulangi yang pertama, saya tidak ngajari, saya cuma ingin mengatur alur ini. Sebab di akhir ini nanti, habis nanti para bukan nanggap lah, ini guru-guru saya dari sisi akademik. Dulu aja, ya bahwa ke Undang-Undang Dasar dulu ya. Siap. Nah inti daripada Undang-Undang Dasar 2002 ini adalah menghilangkan kedaulatan daerah. Ya, ingat kedaulatan daerah. Nah, kedaulatan daerah itu diganti dengan kata-kata kedaulatan rakyat dengan yang pilpres tadi, ya satu orang satu suara. Nah, di mana intinya adalah bahwa yang mayoritas akan menang. Jadi daerah yang minoritas itu tidak bisa menguasai Indonesia lagi, bukan menguasai, tidak bisa memimpin Indonesia lagi. Nah inilah dampaknya yang Luhut katakan dengan Rocky Gerung waktu wawancara dengan Rocky Gerung, di mana bahwa udah jangan mimpi lah minoritas bisa menguasai bisa berkuasa. Nah ini dampaknya gitu. Nah jadi ini sudah melanggar Sumpah Pemuda, sudah melanggar Undang-Undang Dasar asli. Dampaknya terhadap kerugian negara itu terjadilah perampasan aset kekayaan negara. Ya, kekayaan negara itu dari batu bara, emas, semuanya itu dari daerah itu terjadi peralihan kekayaan kepada pusat dan kepada oligarki. Jadi di mana oligarki dia bagi-bagi kekayaan itu. Bahwa itu berapa besar, itu sangat besar sekali. Dari batu bara aja itu mesti dihitung ulang. Tapi dari batu bara aja, ekspor batu bara setelah reformasi sampai 2019 itu ada 245 miliar atau 3.000 triliun lebih, 3.750 triliun kalau pakai kurs hari ini. Nah, ini akumulasi yang sebetulnya adalah uang daerah di mana itu dirampas dan dikuasai oleh oligarki tadi. Kebetulan kemarin saya habis dari Gunung Merapi, Muara Enim. Di situ banyak sekali tambangan batu bara di Kecamatan Merapi Timur dan Merapi Barat. Ini sama sekali dana kompensasinya cuma 5 kilo sebulan. Sementara di sana debu-debu ya kan, dan tidak ada perhatian dari pemerintah pusat. Ya ini salah satu ekses bahwa pemerintahan daerah ini tidak berkuasa, tidak berdaulat, sehingga penguasaan dari kekayaan alam tadi, dari sumber daya alam tadi itu dikuasai. Mereka bahkan setelah tahun 2014 ini itu tidak memperhatikan lagi lingkungan. Jadi di mana bahwa daerah-daerah mineral, daerah-daerah batu bara itu mendapat dampak lingkungan, kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Ya salah satunya tadi ya. Dan tidak ada dana itu karena seharusnya itu adalah tanggung jawab si pengelola tambang tadi. Tetapi dengan adanya kolusi dengan pemerintah dan mungkin juga pemerintahnya juga bukan perintah pusat saja, mungkin juga daerah, di mana ini semua tidak dikerjakan semua. Jadi rakyat daerah yang menanggung akibatnya. Kira-kira solusinya seperti apa nih Bang supaya negara kita ini terbebas dengan oligarki? Ya tadi yang sudah dikatakan, solusinya harus kita kembali menegakkan kedaulatan daerah. Salah satu kedaulatan daerah itu adalah dengan Undang-Undang Dasar asli. Nah, caranya bisa macam-macam. Caranya adalah kalau presidennya bisa dilobi, lalu dia membuat dekret ya bagus saja. Nah, tapi dengan cara-cara lain yaitu dengan MPR. Nah, tetapi pertanyaannya kan ada nggak bahwa MPR mau atau tidak? Karena ada Mahkamah Konstitusi juga di situ. Nah, ini semuanya kerancuan-kerancuan hasil dari amandemen 2002 ini, dari Undang-Undang Dasar 2002 ini. Nah, kalau itu semua tidak bisa, maka rakyat yang akan menuntut. Tapi kami dengar katanya oligarki ini berlindung di partai. Nah, itulah. Justru itu makanya Bahwa itu susah. Tapi kan kekuatan rakyat ini bisa menumbangkan yang lain-lainnya. Bisa saja banyak
partai itu kemudian beralih gitu. Tapi kalau tidak ada Oh, tekanan- tekanan-tekanan rakyat, itu maka mereka akan nyaman terus gitu. Nah inilah kata kuncinya adalah bagaimana tekanan rakyat itu seberapa kuat. Kalau ada tekanan rakyat seperti waktu di MPR menjelang kejatuhan Pak Harto, kan rakyat yang Ya, tahun 98. ya tahun 98 itu kan rakyat yang itu yang meminta gitu kan. Nah seperti itu. Tapi kalau dilihat saat ini rakyat sudah traumatik ya dengan kinerja dari kepolisian yang terlalu Justru Ya, itu. ya begini, bahwa di dalam satu momen kita nggak bisa melihat momen dari ini adalah pada satu titik saat ini, karena perkembangan itu bisa langsung tidak linear gitu. Nah kalau itu terjadi maka gelombangnya itu akan membesar seperti bola salju dan tidak bisa ditahan gitu. Nah itu jadi jangan berpendapat atau pesimis bahwa oh ini tidak ini. Tapi kalau perubahan itu pasti mempunyai tempatnya sendiri nanti, mengambil tempatnya sendiri dan itu pasti bisa.